belanja apa ya? Bentar lagi mau lebaran. Makanan, baju, apa lagi ya? Cing, apa? Ah, Jangan berisik, kenapa? ada baju tidur. Karena dia bangun. Oh gitu, cup. Iya, hati-hati ya. Jangan bangun ya. Ya baru susah banget nidurinnya. Udah berisik banget. Ini jualan nih, jualan gue nih. Ini jualan banyak Iya. banget. Ini bajunya baru apa bekas? Baru juga 2 kali pakai. Ya itu mah bekas. Enggak, Cing. thrifting. Oh, Namanya thrifting kalau gini. biar lebih keren dikit gitu ya. Pre-love. Oh, pre-love. Pre-love ini. Tapi kok masih banyak banget? Ini berapa? Iya. 1, 2, 3. Oh banyak banget. Masih Di bawah juga banyak, masih belum ada yang banyak laku. Padahal gue udah jualin di tempat yang rame loh. Emang di mana jualnya? Tanah Abang? Di pinggir tol. Rame, tapi gimana berhentinya? Iya, jadi gimana ya mau lebaran kok bingung deh. Padahal mau lebaran tapi kenapa orang jadi jarang belanja ya? Atau cara jualannya yang salah gimana? Tolong kasih ide dong. Tapi kayaknya nih Cing, kalau jualannya harusnya online. Kan zaman sekarang orang lihat IG, TikTok, apalah itu semua lewat online. Makanya jualan Endorse. Ya endorse boleh. Tapi gratis semua segini. Jangan, tapi apa yang mau dijual? Iya. Tapi ngomong-ngomong ya Cing soal ini ya, soal belanja nih. Tadi aku tuh baca nih dari artikelnya. Masyarakat Indonesia kan biasanya mau lebaran belanja yang banyak. Ya. Tapi kalau dari laporan harian Kompas menyebutkan datanya ini tingkat konsumsi atau belanja masyarakat jelang lebaran dari tahun ke tahun ini terus menurun malahan. Atau karena THR belum turun nih? Dia kita lihat 2-3 hari mendatang nih. Kayaknya udah sih harusnya ya. Suka nggak kalau THR turun? Kenapa emang? Jangan dong naik ya, Naik harusnya ya. harusnya Iya, naik. harusnya naik. Kita lihat dulu nih liputannya. Warga Kota Semarang, Jawa Tengah mulai mendatangi Pasar Johar untuk berbelanja kebutuhan lebaran, terutama makanan. Salah satu makanan yang menjadi incaran warga adalah berbagai jenis kue lebaran. Namun, sebagian warga merasakan harga kue lebaran saat ini semakin mahal. Sementara penjual menyebut jumlah penjualan kue lebaran menurun. Banyak warga kini mulai mengurangi pembelian kue lebaran. Biasanya kan mengalami kenaikan jelang lebaran. Dari pembeli gimana, Bu? Pengennya harga lama ya, tapi kayaknya kok ini berubah harga semua. Gimana, Bu? Keberatan apa Iya, mau dimaklumi? bilang keberatan, kalau kita butuh ya gimana, pasti tetap beli. Kayaknya agak menurun nih tahun ini, nggak kayak lebaran kemarin. Kenapa, Bu? Kesulitan uang, Semua? ada kesulitan semua. Jadi belinya jajan sedikit-sedikit. Dikit-dikit? Ya, Kalau yang berkurang. bentuk ini, Bu, sudah Apa? kemasan kayak gini? Ya, nanti dengar kan kalau rame itu minggu besok ya. Tapi kalau pembelian mengalami penurunan ya? Ya, pembeli tiap hari ada, cuma pengurangan yang biasanya beli 2 kilo, 3 kilo, nanti setengah kilo, 1 kilo. Sementara untuk baju lebaran, sebagian warga mengaku kini tidak setiap lebaran mereka membeli pakaian baru. Bu, kalau setiap tahun memang beli atau gimana, Bu, untuk lebaran? Ya, beli sih biasanya, Setiap tahun ya? jarang beli biasanya. Pokoknya memang gini kan kalau tiap tahun beli gitu ya? Ya kalau ada dananya. Tapi gimana? Rutin nggak biasanya? Enggak sih, enggak rutin, enggak harus setiap lebaran. Biasanya ya Kenapa, Bu? ya mau lihat dananya ya. Dananya itu tadi ya? Laporan jurnalisme data harian Kompas awal pekan ini menyebutkan dalam 5 tahun terakhir belanja warga jelang lebaran terus menurun. Rata-rata proporsi belanja warga jelang lebaran semakin kecil dibandingkan dengan proporsi belanja konsumsi selama setahun. Bahkan proporsi belanja jelang lebaran tahun 2024 menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata proporsi konsumsi jelang lebaran tahun 2024 lalu berada di angka 73,4%. Lebih kecil dari proporsi belanja setahun yang berada di angka 73,8%. Tahun sebelumnya, rata-rata konsumsi jelang lebaran berada di atas angka 74%. Pengamat ekonomi menilai penurunan tingkat konsumsi masyarakat akhir-akhir ini dipengaruhi oleh jumlah masyarakat kelas menengah yang juga terus menyusut.
Data BPS menyebut di tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta. Di tahun 2024, jumlahnya menyusut menjadi 47,85 juta. Terjadi penurunan konsumsi ketika Ramadan dari tahun ke tahun. Ini bisa kita bilang dipengaruhi oleh salah satunya adalah dari kelas menengah kita yang memang secara jumlah menyusut, yang menyebabkan konsumsi kelas menengah kita itu semakin rendah pula. Padahal kalau kita lihat, kelas menengah inilah yang menjadi penopang dari konsumsi kita. Jika konsumsi rumah tangga terus menurun, banyak pihak khawatir pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut melambat. Pemerintah perlu segera menyikapi fenomena ini dengan memberi berbagai stimulus yang bisa mendorong konsumsi kelas menengah. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau kita lihat saudara, laporan jurnalisme data harian Kompas bahwa belanja warga jelang lebaran dalam 5 tahun terakhir ini terus menurun. Nah, ini apalagi kan momen lebaran yang diharapkan perputaran ekonomi tetap bertumbuh. Kita akan bahas bagaimana dari sisi datanya, lalu pelaku usaha agar tetap push daya beli masyarakat dan juga perputaran ekonomi ini tetap baik. Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Aprindo Jimmy Gani, lalu ada salah satu pengusaha kue Cimehong, dan Wakil Kepala Desk Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas Putri Rosalina. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Mbak Putri. Putri. Kita mulai dari data dulu kali Ya. ya. Boleh Mbak Putri dijabarkan sebenarnya datanya kayak gimana sih dari tahun ke tahun? Oke, kita lihat pertama itu dari survei konsumen Bank Indonesia ya. Jadi kita lihat 5 tahun ke belakang itu ternyata proporsi belanja jelang lebaran, yang jelang lebaran itu kita ngambil 3 bulan sebelum lebaran, itu proporsinya jauh lebih rendah dibandingkan proporsi setahun, dibandingkan proporsi pengeluaran dalam setahun gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita lihat kedua itu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto. Itu kan kebetulan kalau lebaran 5 tahun ini kan di triwulan 2 ya. Itu juga pertumbuhannya cenderung menurun gitu. Dan mungkin paling tajam di 2023-2024. Kemudian yang ketiga kami juga lihat ini dari penjualan retail. Ini mungkin wakil dari Pak Jimmy ya, pengeluaran retail 9. Kami lihat dari laporan keuangan 9 per retail, itu mungkin ada Hero, Mapa, Mapi gitu, kemudian MBA. Nah, itu tidak ada yang tumbuh menguat. Ya. Jadi rata-rata itu turun, kemudian tumbuh terbatas, kemudian tumbuh melambat. Itu dan itu semua terjadi di semua kelas ya. Faktornya apa itu, Mbak? Kalau mundur ke belakang mungkin dari faktor ini ya, gaji yang stagnan gitu kan. Jadi kenaikan gaji itu kan seret ya. Iya, iya. Di laporan sebelumnya kan kita membahas kenaikan gaji itu cukup seret. Bahkan waktu 2002 setelah pandemi itu kan ada peningkatan. Kemudian 2024, 2025 itu langsung drop terus gitu. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua banyaknya PHK gitu kan. Ya. Angka PHK juga terus naik gitu kan. Terus terakhir kemarin juga banyak ada Sritek, Yamaha dan sebagainya. Faktor dua faktor itulah yang mungkin yang menguat. Kemudian yang satu lagi mungkin kelas menengah ya. Kelas menengah kan jumlahnya menurun ya. Ya. Gitu. Kalau dari data kan memang terjadi penurunan ya. Nah, kalau dari Cimehong nih sebagai pelaku ya, apakah memang ada penurunan juga menjelang lebaran ini? Saya nggak ada tuh. Malah laku? Saya laku, karena saya viral. Wow. Jadi menengah ke atas nggak pengaruh kali ya. Kan kebanyakan kita kan online ya, orang bawa ke luar negeri, bawa ke luar kota gitu. Jadi rame aja, makin rame. Kalau Cimehong soalnya pasarnya itu menengah ke atas ya? Iya, pasar saya menengah ke atas. Oke, jadi tidak ada sama sekali pengaruhnya, malah naik secara... Naik banyak. Naiknya segimana banyak? Kita udah 24 jam ini, jadi pakai sip-sipan. Oh gitu, 24 jam produksinya? Iya. Jadi Cimehong lagi di sini, di sana lagi kerja nih? Lagi kerja, nanti saya pulang dari sini saya kerja lagi Pak. Masya Allah. Luar biasa ya, jadi malam. Sahur, saya bangunin orang untuk sahur. Dibagi shift. Tapi memang kita bagi shift.
Iya. Luar biasa. Ternyata yang 24 jam nggak cuma warung Madura, tapi Cimehong juga ya. Warung Cimehong juga. Jadi ya. cuma waktu semenjak viral aja nih, udah sebulan lebih. Oke, ya. Kalau beli langsung ke tempat Cimehong ada? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Karena memang Karena kan yang datang itu kan kita kalau produksi kue ini kan terus ya. Kadang-kadang ada yang beli banyak ya. Jadi kita usahakan suruh orang PO dulu gitu loh, tinggal ambil. Kadang-kadang orang kita dari Papua nih gitu. Memang barangnya nggak ada, bagaimana? Harus nunggu. Oh, oke. Jadi inden dulu ya. Iya. Kalau dari Pak Jimmy, kalau dari usaha retail gimana? Tadi udah dijelaskan oleh Mbak Putri ya, mengenai 9 yang kebetulan memang TBK itu kan. Iya, betul. Tapi sebetulnya kalau kita lihat memang ada beberapa faktor. Antara lain tadi memang ada penurunan daya beli, itu no doubt ya, karena ada PHK. Kemudian juga kondisi ekonomi, juga tekanan ekonomi bagi berbagai rumah tangga juga tentunya tidak mudah gitu untuk dihadapi. Tapi juga kita ngelihat sebetulnya, contoh saya kebetulan juga aktif di TipTop. Di TipTop tuh ramainya luar biasa. Nah jadi kita juga lihat beberapa segmen tentunya. Kalau bicara mengenai department store, baju, kemudian aksesoris dan lain-lain, mungkin ada orang nahan gitu ya, kan ada efisiensi rumah tangga juga. Jadi ngerem belanja gitu ya. Makanan malah naik. Makanan naik karena memang bulan Ramadan ini kan penuh berkah. Jadi beli segala macam gitu kan. Jadi justru kita ngelihat masih ada konsumsi untuk makanan. Misalnya buah gitu kan nggak mungkin belinya online gitu. Mereka pasti belinya mau feel and touch dulu, baru kemudian mereka beli gitu. Jadi atau mungkin ada pengaruhnya dari pergeseran kebiasaan atau budaya ya. Betul. Misalnya dulu parcel hanya di hari raya. Sekarang di setiap hari selalu ada hampers yang dikirim buat kolega-kolega. Tapi kalau dibilang turun, kemungkinan turun juga Pak. Karena harga telur 2 minggu yang lalu harganya tinggi. Sekarang malah turun, makin hari makin turun. Jauh nggak sih? Penurunannya jauh? Jauh. Yang bisa lebih sehari turun 500. Oh iya? Iya. Yang lebih hebat lagi ini Ci, cabai. Jadi kebetulan Pak Menteri Perdagangan datang berkunjung ke TipTop hari Jumat lalu ya, Jumat sebelumnya. Itu pas hari sebelumnya kita masih jual itu 150 ribuan per kilo. Ya. Tapi kemudian pada saat Pak Menteri, nggak tahu apakah karena Pak Menteri datang gitu ya, tapi harganya tuh udah di bawah 100 ribu, 90 ribuan. Hari ini 80 ribu. Sekarang 80 ribu. Rawit merah 80 itu ribu. Kalau yang lain turun. Iya, padahal kan konsumsinya kan tinggi ya kalau kita pikir ya. Iya benar. Turun. Atau kita perbanyak menteri kayak gitu aja. Jadi gampang turun harganya. Nah, sebenarnya kalau dari Cimehong nih strateginya, selain tadi online jualannya, lebih ke apa sih yang banyak orang tertarik? Apakah ke kemasannya atau rasanya gitu kalau yang suka produknya Mungkin Cimehong? karena penasaran, karena viral kali ya. Jadi penasaran dulu ya? Iya penasaran. Penasaran karena Cuman viral? kita memang kalau saya kan sekarang lebih jualan, saya update di sosial media. Jadi pengaruh juga mungkin saat ini kan sosial media ya. Ya apapun yang Cimehong posting itu kayak view-nya banyak terus ya. Jadi orang penasaran sama produknya. Penasaran sama ini. Dan itu ada konsumen yang berulang nggak? Kadang-kadang kan kalau orang penasaran sekali beli aja selesai. Nah kalau itu ada loyal customer nggak, Kodri? Repeat order tuh. Banyak repeat order. Ya, yang tadinya nggak tahu, oh ini ternyata kayak kue Bika Ambon kita ya. Kalau mereka cobain rasa Bika Ambon yang di tempat lain, mungkin tadinya kan nggak suka terlalu manis. Tapi karena saya bilang barang saya gluten free. Terus tidak terlalu manis. Jadi yang orang-orang tua itu ya mau coba, habis itu cocok mereka. Jadi pada repeat order. Iya, jadi ada pembedanya juga ya. Karena kualitas kita kan beda sama orang lain. Mungkin Bika Ambon kita ya biasa, tapi kita tambahin biar lebih enak, lebih itu kita tambahin butter yang khusus mahal gitu itu ya, loh, yang betul. paling mehong gitu. Iya, yang paling mehong, makanya Cimehong nih. Kalau Pak Jimmy, apa sih sebenarnya yang dicari kalau dari industri retail itu? Apakah lebih ke harga ya kalau retail? Ya harga tentunya berpengaruh ya. Tapi sekarang yang menarik nih kalau saya dengar dari Cimehong ya, ada fenomena baru gitu. Kebetulan teman-teman dari TipTop juga kemarin diundang sama Wardah. Jadi mereka bikin studio dan mereka go online, mungkin nggak 24 jam ya, tapi itu studionya banyak, kemudian jualannya tuh online itu masif. Dan jualannya itu lakunya tuh bukan 1-2 unit, tapi bisa jutaan. Sehari itu, tiap hari. Itu ada promonya nggak sih Pak sebetulnya?
Promonya itu pada saat itu. Jadi kan digital ini kan sekarang jadi media ya untuk bisa menjual. Kemudian sekarang kan bisa langsung gitu. Atau maksudnya promo ada diskon kah, ada paket-paket bundling kah, kayak gitu. Iya, itu kan yang makanya dicari mungkin itu ya. kreativitas sama inovasi juga sangat penting. Ya. Sehingga nggak bisa kita mengandalkan cara-cara yang lama ya. Artinya kalau kita misalnya business as usual, caranya sama aja, hanya mengandalkan diskon saja, ya agak susah. Walaupun juga kita dorong nih dari asosiasi. Contohnya kita dorong misalnya ada program Friday Mubarak. Jadi Friday berkah kan, setiap hari Jumat kita menganjurkan para peritel itu bisa memberikan diskon lebih. Sehingga kita lihat tuh, makanya Pak Menteri datangnya hari Jumat ke TikTok minggu lalu ya. Karena beliau ingin ngelihat bagaimana, dan betul memang ada dampaknya gitu. Iya, jadi ada momen-momen tertentu juga yang dimanfaatkan. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau tadi kan kita bicara soal strateginya banyak yang online sekarang. Tapi kalau kita lihat online ini ibarat pisau bermata dua ya. Kadang-kadang ada review di online tuh jadi viral kayak Cimehong. Tapi di sisi lain banyak juga yang jadi drop karena dapat review jelek misalnya. Nah itu kayak gimana sih kalau dari sisi para pelaku usaha, dan kita lihat juga datanya sebenarnya seperti apa sih kalau untuk tren belanja di tahun-tahun terakhir ini. Kita akan ulas tapi nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Jangan kemana-mana ya. Aku tak. Ini tolong saya punya produk makanan, tolong di review terus endorse di up di Instagramnya Cimehong ya. Saya harus coba dulu. Harus coba dulu? Harus coba dulu. Iya, kalau saya ya. Kalau yang lain kan tergantung bayaran. Oh ini Kalau saya langsung enggak. bayar di muka nih. Bisa? Enggak, saya harus coba. Oh, walaupun dibayar, Cimehong bilang itu nggak enak, nggak bisa langsung endorse? Enggak. Oh, nggak otomatis. Boleh nggak coba ini, coba ini dulu. apakah ini enak nggak? Silakan. Silakan Ci. Ya. Punyanya Cing Abdel Iya nih. Baru usaha. Ya. Fresh from the oven ya. Gimana? Menurut Cimehong, gimana rasanya? Nggak begitu sih. Kurang oke gitu? Kurang. Kalau buat di endorse di medsos nggak bisa buat Cimehong? Enggak. Yo. Di medsos saya ya. Iya. Mungkin di orang lain bisa. Tapi kalau saya. Jadi kalau nggak cocok di lidah Cimehong nggak mau upload di medsos? Enggak. Walaupun dibayar? Iya. Kalau saya memang udah ini orang tahu kok kejujuran saya Pak. Enggak kayak yang lain-lain ya. Iya. Kan memang kerjanya itu. Kalau saya kan, Iya. saya kan jualan. Iya, iya Bukan- benar. Jadi orang pasti percaya sama Cimehong. Kalau bilang Iya. enak ya pasti enak. Tapi kan sih kayak tadi ya liputan, kalau banyak juga sekarang nih kasus-kasus review jelek makanan akhirnya bahkan usahanya sampai bangkrut. Nah sebenarnya tips review makanan yang misalnya kalau nggak enak ya jangan di medsos di keluar-keluar Iya, sampai iya, juga iya, menjatuhkan iya. usaha orang. Itu gimana sih Ci? Ya kayak saya, cuman ya susah ya orang namanya cari makannya. Jadi harus ya seperti yang tadi dari pemerintah tuh harus ada satu aturan yang melarang food blogger ya, selebgram tuh mereview dengan membandingkan, menyebutkan Dengan produk sejenis dari Produk lain orang. itu tinggal nggak dia enak. kalau ya gitu. tinggal dia ngomong ini, oh ini misalnya kan memang kan dia dibayar, Ya. bilang ya ini enak-enak kayak iklan biasa aja. Iya. Ya. Kalau nggak ada aturan begitu, yang follower selebgram, food blogger yang punya follower banyak, banyak, nah itu menang dong dengan Iya, semenang-menang menjatuhkan bisnis orang Iya, lain. jadi kalau bilang bahwa ini Iya. enak, yang itu nggak enak ya otomatis orang akan bilang bahwa Nggak, nggak sehat ya persaingannya, Iya, nggak fair. kayak ini terasa di ini saya agak gimana karena Kalau ini saya ada boleh obat. minum, Ci, silakan. Nah kebetulan saya minta endorse air putihnya. Sampai air putih aja di endorsein ya Iya, sih. itu. Pokoknya apapun itu dicoba di endorse. Tapi ya itu ternyata memang ya harus santun juga. Betul. Jangan sampai Iya, jatuhin iya, orang lain iya. sih. Harus fair. Kalau Kasian. mengendorse barang A ya nggak usah nyenggol barang B. Nggak usah nyenggol. Iya betul. Kayak Ya. kita kembali lagi ke kursi, silakan Cimehong. Jadi kalau kayak ini ya, kalau kayak jualan gitu kan, kalau kita sering lihat iklan, ini kecap nomor 1, semuanya bilang nomor 1, ya mendingan kayak gitu daripada kita nge-review jelek punya orang. Iya, dengan menyebutkan merek, bandingin itu kan. Itu jangan. Kalau menurut saya ya, jadi pemerintah harus ada satu Tegas gitu ya? tegas gitu. Ya. Nah, kalau Pak Jamie, strategi bertahannya di
tengah media sosial tadi ya, kalau media sosial bisa jualan banyak, tapi di sisi lain juga kalau dapat review jelek, dibilang netizen nggak oke, bisa bahkan juga banyak yang tutup usahanya. Itu gimana, Pak Jim? Jadi kan banyak faktor ya orang tuh mau beli. Salah satu kan tadi harga gitu. Harga itu bukan berarti harus murah terus, karena orang juga akan ngelihat quality kan. Kalau misalnya kualitinya tinggi, orang juga banyak yang berani bayar mahal. Tapi kalaupun misalnya harganya terjangkau, kemudian kualitinya tinggi, tanpa ada inovasi dalam kita promote juga tentunya itu akan menjadi masalah. Salah satu cara yang terdepan sekarang adalah menggunakan influencer. Karena influencer itu tentu nanti orang trust gitu ya. Trust, mereka percaya bahwa ini barangnya betul-betul bagus, sehingga mereka akan beli karena influencer itu mengatakan bagus. Seperti yang tadi Chie Hong sampaikan, dan semakin objektif seorang influencer itu akan semakin nanti menjadi acuan. Oh ini Chie Hong nih selalu objektif. Kalau yang bagus dibilang bagus. Atas review gitu ya kalau kata betul. netizen. Kalau anak-anak netizen sekarang kan gitu kan. If it's honest review, dan jadi menjadi banyak yang follow. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang ini. Karena selain daripada tadi strategi-strategi tadi, orang tentu sekarang dengan social media ini akan ngelihat apa komentar orang lain, apa review orang lain. Tadi sekedar review yang jelek itu nggak enteng gitu ya. Itu akan mengakibatkan dampaknya itu bahkan sangat ada dahsyat. sampai tutup usahanya. Persis, hanya gara-gara video 1-2 menit dari orang terus sampai terdampak tutup usahanya. Padahal selera orang kan beda-beda juga kan. Iya, betul. Itu nggak fair. Nah, ya silakan Cik. Iya, seperti yang tadi itu kan saya rasa nggak enak. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya enak, dibilang enak kasihnya gitu kan. Jadi nggak bisa satu orang tuh kasih nilai begini. Iya kan? Ya no. Terus kayak seperti saya, besoknya dia jualan. Ini pengalaman pribadi Chie Hong ya. Iya, yang kayak Mbak Putri, saya mau ke Mbak Putri dulu ya. Mbak Putri, ini tadi dibilang ternyata penurunan belanja itu terjadi di semua kelas. Tapi apakah datanya juga udah masuk ke perbelanjaan daring tadi online? Apakah itu masuk juga? Ada penurunan? Nah, kita tuh banyak pakai data dari BPS dan Bank Indonesia, itu mungkin secara daring belum terjangkau semuanya ya gitu. Jadi mungkin harus dilihat lebih jauh kan. Soalnya data untuk mencari tahu belanja daring itu susah. Kami berusaha untuk mencari ke dua toko daring itu ya. Saya nggak sebut nama gitu kan ya. Itu hanya menyebutkan bahwa misalnya saat tanggal kembar itu transaksi meningkat sekian volumenya, tapi ya bukan tanggal cantik itu ya. Momen itu ya. Bukan nilainya, bukan volumenya. Kemudian saat Lebaran tahun lalu juga naik gitu kan, agak susah juga ya membandingkan apakah misalnya orang belanja daring itu bisa tapi ternyata pay later gitu kan. Itu juga bisa dilihat lagi gitu lebih dalam. Termasuk penurunannya Mbak Putri, apakah tadi kan salah satu yang jadi faktor utama turunnya daya beli karena kelas menengahnya turun kelas. Nah tapi kalau di kelas menengah ke atas itu ada penurunan juga atau enggak dari datanya? Kalau yang dari peritel tuh iya turun, lebih turun dan tumbuh terbatas begitu. Jadi istilahnya rem belanja itu juga terjadi di semua kelas ya? Betul. Ya. Sebenarnya data-data yang seperti ini yang bisa kita himpun dari tahun ke tahun itu sebenarnya antisipasinya apa sih yang diharapkan dari pemerintah? Data kan sudah ada nih terjadi, ini sebenarnya antisipasinya seperti apa? Kebijakannya gitu ya? Ya kalau misalnya tadi penyebabnya misalnya gaji stagnan ya pemerintah juga intervensi ya untuk misalnya UMP terus bisa dinaikkan secara kontinu, jangan sampai nilainya ada di bawah inflasi gitu kan. Terus untuk mendorong daya belanja lebih tinggi lagi ya, kemarin sih pemerintah mencontohkan misalnya dengan ini kan mau tiket lebaran itu kan, diskon tol lebaran gitu, jelang tol lebaran itu. Ya, harus ada antisipasi seperti itu. Kalau dari asosiasi apa yang dilakukan? Saya rasa memang perlu kerjasama yang erat ya antar pemangku kepentingan. Jadi di asosiasi ini kita sekarang ini lagi erat-eratnya nih kerjasama sama pemerintah, baik itu di tingkat Menko maupun juga Menteri Perdagangan. Kita luncurkan beberapa program. Akhir tahun lalu kita luncurkan program Epic yang intinya memang promosi, kemudian kasih diskon, dan juga mendorong supaya orang belanja, terutama belanja di dalam negeri. Karena kan ada kecenderungan juga, terutama yang kelas menengah atas ya, mereka
kalau mau belanja ya belanja ke negara tetangga gitu. Nah kenapa nggak belanja di dalam negeri? Terus juga kita juga berharap bahwa pemerintah ini bisa mendukung berbagai stakeholder yang ada di dalam. Contohnya UMKM. Ya. Karena kan gimana pun kan kita mau meningkatkan kelas dari UMKM. Kalau UMKM itu dikasih insentif dan seterusnya itu akan sangat membantu. Ditambah lagi tadi mungkin Mbak Putri udah juga memberikan beberapa tips juga ya. Kan ini insya Allah gaji ke-13 akan cair untuk ASN, THR juga akan cair, itu juga akan mendorong itu daya beli ya. Nah kalau dari Cimehong kasih tips ke pelaku usaha, kan kalau sekarang kan momentumnya Ramadan, Lebaran, mau tidak mau memang ada peningkatan rata-rata di momen ini. Nah setelah itu biasanya flop, turun lagi. Ada tips nggak Cimehong untuk para pelaku usaha gimana tetap menjaga atau tetap menaikkan penjualan setelah Lebaran? Ya terus konsisten, sosmed. Viral lagi. Bikin konten-konten yang menarik gitu loh. Jadi konten-konten menarik. Kalau viral itu nggak mengenal momen-momen apa gitu ya Ci? Misalnya Lebaran doang gitu enggak ya? Enggak. Saya viralnya kan karena bantu talent. Iya. Oh iya betul. Kalau saya lihat memang konten dari Cimehong karena saya juga follow gitu, dia lebih genuine, natural, kasih lihat tempat produksinya gitu. Jadi lebih relate mungkin ke konsumen ya. Jadi bisa dimanfaatkan media sosial ya intinya. Harus sekarang zamannya media sosial. Oke, jadi semangat untuk para pelaku usaha termasuk juga masyarakat yang berjuang untuk rem belanja tapi ingin meningkatkan daya beli juga. Ini harapannya ya harus ada kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan lah ya kalau bicara soal ini. Terima kasih banyak sekali lagi Cimehong. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih juga Mbak Putri. Terima kasih.